Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi sama saya Ahmad Ruliansa, SHMH. Untuk ketiga kalinya saya ditemani oleh sahabat saya Claudia Vicenza Mawalensang SH. Halo semuanya. Nah, di saat ini yang kita lagi mau bahas adalah perihal peradilan pidana, baik prosesnya maupun tahapannya itu seperti apa sih. Tapi yang kita bahas adalah mulai dari peradilannya. Nanti untuk tahap mulai lidik, sidik, atau penangkapan, atau pelimpahan dan lain-lainnya kita bahas di selanjutnya. Nah, sekarang saya mau tanya-tanya nih sama Claudian. Kemarin kita udah sempat bahas perihal persidangan perdata ya, baik gugatan keperdataan di pengadilan negeri. Nah, sekarang ini kita mau bahas lagi nih, tapi bukan perdata maupun sisi sebaliknya, yaitu pidana. Nah, ketika orang misalkan sudah ditangkap, kemudian sudah melalui beberapa prosesnya, yang kita bahas hanya peradilannya, kita anggap mereka sudah mulai disidangkan. Nah, apa sih proses, kemudian apa aja yang akan dilakukan dalam proses itu? Gambarannya pertama-tama perdata dan pidana itu berbeda ya. Ya. That's why kita bikin penjelasannya pun terpisah, pidana dan perdata. Untuk pidana sendiri, pertama-tama tuh hakim akan masuki ruang persidangan dan hakim akan membuka persidangan. Situ hakim akan menjelaskan bahwa persidangan dibuka dan terbuka untuk umum. Nah, itu pertama kali. Oke, setelah itu nanti hakim akan mempersilahkan jaksa untuk menghadirkan terdakwa untuk masuki ruang persidangan. Itu pertama. Berarti hakim akan membuka sidang, kemudian nanti jaksa diperintahkan untuk menghadirkan terdakwanya sehingga terdakwa itu duduk. Artinya sidang itu dilakukan secara terbuka untuk umum, jadi siapapun bisa melihat di situ ya. Ada pengecualian kalau sidang itu tertutup ya, artinya pada saat perkara itu tentang perkara asusila atau terdakwanya itu adalah anak, maka sidang itu tertutup. Hakim akan meminta sidang itu untuk dilakukan secara tertutup. Kemudian pengunjung sidang nanti dipersilakan untuk keluar dari ruang persidangan. Namun terkait putusan tentang perkara tersebut wajib dibuka terbuka untuk umum maksudnya. Berarti terlanjut ya. Setelah itu berarti terdakwa sudah duduk di kursi terdakwa nih ya, di kursi terdakwa di muka hakim. Apa sih prosesnya, bagaimana selanjutnya? Setelah terdakwa hadir dan sudah duduk di dalam persidangan, hakim akan menanyakan identitas dari terdakwa. Cek. Di cross check dulu identitasnya akan dibacakan, terus ditanya apakah terdakwa dalam keadaan sehat, siap menjalani persidangan. Nanti kalau misalnya terdakwa sudah bilang iya siap, nanti baru lanjut. Hakim akan mempersilahkan JPU, jaksa penuntut umum, untuk membacakan dakwaannya. Berarti pertama adalah ditanya dulu identitasnya, ya kan? Kalau identitasnya sudah sesuai dengan apa yang didakwai jaksa, kemudian juga terdakwanya dalam keadaan sehat. Kalau dalam keadaan sakit atau dia tidak bisa mengikuti persidangan, maka persidangan akan ditunda. Dalam arti tetap jaksa akan diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa itu bisa ditunda minggu depan sampai dia sehat gitu ya. Atau kalau misalkan sakitnya itu yang masih bisa tetap diikuti gitu ya, masih bisa persidangan, ya dia tetap dipaksa untuk dibacakan dakwaan. Lanjut nih Klau. Setelah dibacakan dakwaan ya maksud saya. Jaksa sudah membacakan dakwaannya, proses selanjutnya adalah dari terdakwa yang diwakilkan oleh penasihat hukum akan memberikan eksepsi. Terkait dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa.
berarti dia penasihat hukum ya. Dalam Iya. hal ini terdakwa itu menunjuk penasihat hukum Iya, untuk betul. mendampingi terdakwa, artinya dia mengajukan eksepsi atau keberatan, nota keberatan terkait dakwaan jaksa penuntut umum. Nah, biasanya di sini eksepsi yang dilakukan itu biasanya tentang kewenangan pengadilan atau ada kekaburan obskur libel nih, kemudian cacat formil. Nah, itu biasanya yang dibahas, misalnya baik tentang penangkapannya atau prosesnya, itu yang akan diuraikan oleh pengacara. Nah, setelah eksepsi yang sampaikan oleh penasihat hukum tadi, apa selanjutnya? Selanjutnya adalah tanggapan jaksa atas eksepsi Eksepsi yang disampaikan oleh penasihat hukum. Oke, maksudnya jaksa juga menanggapi ya terkait Ya. eksepsi. Oke, selanjutnya? Selanjutnya nanti majelis hakim akan memberikan putusan selah. Majelis hakim akan memberikan putusan selah. Mungkin yang terkait yang tadi ya, kalau misalnya Ya. ada obskur libelnya atau misalkan ada kewenangan peradilannya, itu tadi ya. Cacat formil. Atau cacat formil ya. Iya. Betul. Berarti kalau misalkan tidak dilanjutkan persidangan ini ya. Apalagi prosesnya ketika dilanjutkan itu. Nah, setelah proses tersebut, maka kita akan masuk ke dalam saksi. Ya. Saksi pembuktian, saksi dan saksi Ahli ya? ahli. Oke. Pertama-tama adalah dari jaksa dulu, jaksa penuntut umum, kemudian dari terdakwa. Oke. Berarti dari saksi jaksa dulu ngasih buktinya, kemudian ngadirin saksinya, dari saksi korban dulu ya, saksi Iya, korban saksi dulu korban dulu. diutamakan dong. Saksi-saksi kalau memang jaksa misalkan membutuhkan ahli untuk menjelaskan terkait perkara itu juga bisa diundangkan ahli dari jaksa. Oke itu. Nah, setelah jaksa tuh berarti terdakwa melalui penasihat hukumnya juga bisa mengajukan saksi dong? Mengajukan saksi, entah itu saksi atau saksi ahli. Oke, berarti saksi ada cas ya? Iya, saksi ada cas, dan seluruh saksi yang dihadirkan di dalam persidangan itu harus disumpah sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Oke, berikut ahlinya juga ya? Berikut ahlinya juga. Berarti seluruh saksi maupun saksi yang dihadirkan oleh jaksa, ahli yang dihadirkan oleh jaksa, itu aja disumpah. Kemudian ahli juga berbeda sumpahnya, karena dia sumpahnya itu tentang kepengetahuannya kan. Nah, saksi adat cas juga, dalam arti saksi yang meringankan tadi juga ikut disumpah Ya, ya. betul. Kemudian ahlinya dari terdakwa juga disumpah gitu. Nah, selanjutnya nih kita anggap sudah semua nih, bukti, saksi, ahli sudah masing-masing dihadirkan. Saksi adat cas dari terdakwa melalui penasihat hukum tadi semua sudah dihadirkan. Apa selanjutnya? Selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa. Pemeriksaan terdakwa. Oke. Nah, pemeriksaan terdakwa ini akan dikupas secara tuntas nih, baik dari penasihat hukum maupun dari jaksa maupun dari hakim perihal pemeriksaan terdakwa ini, karena memang poinnya itu di terdakwa gitu. Selanjutnya adalah tuntutan dari jaksa penuntut umum. Oke, selanjutnya tuntutan jaksa penuntut umum. Tuntutan yang sudah dibacakan sekian tahun gitu ya. Nah, selanjutnya apa tuh setelah tuntutan? Selanjutnya adalah pledoi yang disampaikan oleh penasihat hukumnya dari terdakwa. Oke, kalau terdakwa juga boleh menyampaikan Boleh. pembelaan. Jadi pledoi itu atau pembelaan itu boleh disampaikan oleh terdakwa sendiri, ataupun diwakilkan penasihat hukumnya, diwakilkan penasihat hukumnya, ataupun keduanya. Oke. Terdakwa dan penasihat hukum. Oke, pledoi itu adalah nota pembelaan ya terkait tuntutan tadi ya. Akhirnya terdakwa ataupun pengacara melalui pengacaranya melakukan pembelaan yang dituangkan ya dalam nota pembelaan tadi, baik melalui terdakwa juga mengajukan boleh, melalui PH-nya juga boleh, atau kedua-duanya juga boleh, dan atau apabila terdakwanya menyampaikan secara lisan, secara langsung juga boleh ya. Boleh. Oke. Nah, udah nih pledoi, apalagi selanjutnya nih? Selanjutnya Replik dari ya? jaksa. Artinya berarti replik itu ngejawab tentang pledoi tadi ya? Iya. Oke. Repliknya itu tanggapan terhadap pledoi yang dibuat. Oke. Nah, replik habis replik? Duplik. Duplik. Hampir mirip-mirip sama perdata. Oke, jawab tentang replik tadi dijawab oleh duplik Dijawab ya. oleh duplik. Nah, artinya gini kan, kalau misalkan
banyak nih di perkara persidangan pidana, apalagi perkara-perkara ringan biasanya kan replik duplik ini kan jarang kadang-kadang ya. Biasa jadi kan ketika si terdakwa mengajukan pledoi, jadi jaksa akan menjawab saya tetap pada dakwaan. Dan si terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaan ya. Berarti dianggap disebutkan secara lisan aja bisa ya. Nah, sekarang setelah replik duplik selesai, kemudian kita akan mendengarkan putusan dari majelis hakim. Oke, selanjutnya adalah putusan dari majelis hakim ya. Nah, setelah putusan itu dibacakan, misalkan putusan berat nih, bisa nggak terdakwa mengajukan banding? Bisa dong. Bisa, sama seperti perdata tadi ya? Sama seperti perdata, tapi bedanya kalau perdata itu kan batas waktunya adalah 14 hari. Tapi untuk perkara pidana batas waktunya adalah 7 hari. 7 hari itu, pikir-pikir tuh. Begitu juga sebaliknya, ketika putusan itu ringan atau di bawah tuntutan jaksa juga bisa mengajukan banding, ya kan? Atau sebaliknya tuntutan itu tinggi, kemudian si terdakwa merasa keberatan, dia bisa mengajukan banding. Nah, atau kalau memang dua-duanya tidak mengajukan upaya, berarti dia akan ingkrah. Oke. Nah, segitulah ulasan kita terkait proses sidang pidana ya, khususnya perkara pidana ya. Nah, dari awal dia bersidang sampai dengan putusan. Nah, mungkin itu saja urutan sidang tadi yang hanya bisa kita jelaskan. Mohon maaf kalau ada salah, bisa dikoreksi. Ya, untuk teman-teman yang mau tanya jawab terkait permasalahan hukum, terkait belajar hukum maupun ada permasalahan yang ingin kita tanyakan ke kita, bisa langsung komen ke channel ini atau bisa DM ke Instagram saya, atau boleh juga nih DM langsung ke Instagramnya Claudia. Nanti namanya ditaruh di sini. Ya, di sini. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk tetap nonton channel kita. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah,